Ya karena mereka itu terbiasa dibesarkan dengan otak yang mengkonsumsi informasi, sehingga otaknya itu nggak dilatih untuk aktif. Jadi ketika mereka harus mencari, mereka tuh nggak bisa karena mereka menerima. Nah inilah paradigma yang harus dirubah. Guru-guru kita ini mindsetnya itu harus mindset untuk mengajarkan anak solve the problem. Jadi bukan sekedar ya tadi menghafal, mendapatkan skor-skor, karena eranya sudah berubah. Hai semua, selamat tahun baru 2021 dan selamat datang di Suara Sinau Seumur Hidup bersama saya Alfona. Hari ini saya ditemani oleh Dr. Yuliati Syantayani, Magister Pendidikan, Pakar PAUD Indonesia. Hai Bu Yuli, apa kabar? Halo, baik. Bu Yuli, untuk teman-teman di sini yang mungkin belum tahu atau belum kenal dengan Bu Yuli, boleh dong Bu perkenalkan diri sebentar? Saya biasa dipanggil Ibu Yuli dan cukup sibuk juga dengan dunia anak-anak. Ya. Jadi selaku ketua Yayasan Sanggar Aksara yang menaungi sekolah Bukit Aksara untuk level PAUD dan SD. Selain itu juga sering menjadi narasumber di berbagai kegiatan, seminar, workshop, juga mengkonsultani beberapa lembaga pendidikan. Kemudian saya berterima kasih diajak bergabung menjadi tim kurikulum di Kemendikbud dan juga menggawangi Sinau Seumur Hidup dan juga Sarang 100 Aksara, di mana menjadi tempat untuk menerbitkan idealisme saya yang saya tulis lewat buku-buku pendidikan untuk anak dan orang tua. Wah, luar biasa sekali Bu Yuli. Terima kasih sekali sudah menyempatkan diri untuk datang dan berbincang-bincang dengan saya. Hari ini adalah episode dan seri perdana dari Suara Sinau, dan kita akan membincangkan mengenai pendidikan di Indonesia, khususnya di abad 21 ya Bu ya. Nah ini kan tahun baru, mungkin masih hangat di pikiran kita tahun 2020 kemarin yang kata orang menegangkan gitu. Tapi saya harap obrolan kita nggak menegangkan nih hari ini. Nah Bu, gimana mungkin apa highlightnya tahun 2020 kemarin? Boleh di-share? Saya pikir kita semua mengenang tahun 2020 ya. Itu kan monumental sekali. Maret 16 kalau di Indonesia itu mulai sekolah-sekolah ditutup ya, dan maksudnya berpindah menjadi online. Ya cukup mengesankan ya, karena awal-awal guru-guru mungkin agak gelagapan ya, harus mengajar secara daring. Konteks di sekolah tiba-tiba harus dirubah menjadi konteks rumah, dan ya yang tadinya mereka nggak familiar dengan Zoom harus berpindah ke sana. Kemudian mereka harus ikut webinar ya platformnya bisa pakai macam-macam lah, dan meeting dengan Google Meet, Webex. Ya, saya pikir yang menyenangkan, dan di tahun 2021 ini kita lihat guru-guru kita mulai lincah sih menggunakan teknologi yang ada. Nah, untuk pertama kali berpindahnya ini apa yang paling susah menurut Bu Yuli? Untuk guru-guru ya? Iya. Untuk guru-guru sepertinya pertama memang ini ya, kemampuan untuk mengenali fitur-fitur di internet ya. Itu mereka kan jarang menggunakan sehingga mereka belum fasih. Kemudian device-nya, mereka kan kadang masih terbatas dengan peralatan yang sangat sederhana. Jadi kalau toh mereka punya HP atau laptop, kadang rebutan dengan keluarga kan. Anaknya juga online dipakai untuk kerja ya. Jadi hal itu yang menantang. Kemudian berikutnya lagi sinyal. Itu ada daerah-daerah yang nggak terjangkau oleh sinyal. Saya pernah mengajar mereka itu sampai ke pinggir laut, ke pantai. Jadi udah malam-malam gelap amat. Kok kamu di mana sih? Saya di pantai Bu, saya mencari sinyal. Ada yang harus naik pohon supaya dapat sinyal. Di pantai malah ada sinyal ya Bu? Ya mungkin karena nggak banyak halangan ya. Ya itulah kondisi kita ketika harus berhadapan dengan teknologi.
Nah, susah ya Bu ya. Di sini dari pemerintahnya sendiri mungkin dukungannya masih diperlukan untuk pendidikan Indonesia beralih ke online. Walaupun online ini sebenarnya kan sudah teknologi lama nih zaman kapan. Iya. Ternyata di lapangan sendiri masih banyak yang kesulitan seperti itu ya Bu ya. Betul, masih harus terus digalakkan ya, akses dibuka, kemudian gurunya dilatih, kemudian sarananya juga diperbanyak sehingga lebih lancar lah. Di rumah saya aja kadang sinyal juga hilang timbul itu Bu. Betul. Nah, kalau misalkan kita lihat tantangan guru yang sekarang ada dari teknologi, belum fasih, ini dan itu. Nah, untuk kedepannya ini kan kita lihat bahwa pembelajaran online mungkin masih akan berkepanjangan ya Bu Betul, ya. kayaknya bukan online itu nggak akan pernah ditinggal ya, karena sekarang ini kan kita mengalami shift mood ya. Jadi sudah mulai nyaman dengan stay at home lifestyle. Jadi apa-apa dikerjakan dari rumah ternyata lebih efisien dan efektif, dan kemudian semuanya ini tampaknya cenderung go virtual. Menurut saya tidak akan berhenti ya. Mungkin blended learning itu akan dijalankan ya, pada saat bisa tatap muka ya tatap muka, tapi pada saat bisa virtual kenapa tidak menggunakan virtual, kecuali mungkin untuk anak-anak early childhood. Mereka masih kecil, saya pikir masih perlu membangun interaksi secara fisik. Nah, tapi menurut Bu Yuli sekarang 2020 udah setahun berlalu, mungkin guru-guru sudah fasih, tapi sudah efektif belum sih pembelajarannya untuk online? Ya, menarik nih, kemarin ngobrol-ngobrol dengan semua guru-guru kan di awal tahun kita biasa ngadakan raker lah dan mengambil data dari lapangan, dan ternyata memang tidak semua anak itu bisa online. Ada tipikal anak yang memang kecerdasan sosialnya tinggi, aku nggak suka itu. Jadi lihat screen tuh dia nggak suka. Kalau toh dia ada orang tuanya mendampingi, karena kebutuhan dia bukan dengan orang dewasa saja yang ada di rumah, tapi dia memang perlu teman. Jadi ya dia nggak mau belajar dengan cara seperti itu. Kadang guru datang sih melakukan home visit, tentunya dengan standar SOP protokol kesehatan ya. Juga anak nggak mau, karena dia memang maunya ke sekolah ketemu teman-temannya. Nah, itu yang menurut saya agak sulit digantikan dengan teknologi. Mungkin kalau untuk orang dewasa agak mending ya, walaupun tetap ketemu fisik itu kan ada sentuhan humannya gitu ya. Ada energi yang disebar, auranya, atmosfer yang terbangun. Ya saya pikir saya setuju kalau pakai blended lah ya. Tapi untuk dari gurunya sendiri, bagaimana supaya guru kita ini mungkin lebih efektif dan efisien dalam mengajar? Seperti tadi dilihat mungkin anaknya memang nggak bisa online, anaknya ini kebutuhannya beda seperti itu. Nah, apakah itu maksudnya berarti guru juga harus tahu nih kebutuhan anak secara spesifik apa? Oh ya, guru itu harus melayani anak secara personal. Setiap anak itu unik, punya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Model pembelajaran abad 21 itu kan memang lebih ke personal learning ya. Jadi custom banget, karena setiap anak punya bawaan sendiri, genetis sendiri, temperamen sendiri, budaya keluarganya, pola asuh, itu menjadikan seorang anak menjadi ya dia itu. Nah, sehingga guru harus lihat anak itu tertarik nggak dengan apa yang dia rencanakan untuk diajarkan, sesuai nggak dengan gaya belajar anak, metode yang diberikan, kemudian menjawab kebutuhan anak atau tidak. Memberikan pengetahuan dan keterampilan yang memang sesuai dengan anak itu atau tidak, itu kan menjadi sesuatu yang harus dipikirkan oleh guru. Jadi ya sekarang otomatis model pendidikan abad 21 harus mengarah kepada kebutuhan anak, respect and honor the children. Kedengarannya sih mudah ya Bu, tapi kayaknya saya pikir-pikir lagi malah sulit loh itu. Kalau guru zaman dulu kan kayaknya malah gampang, udah ada buku textbooknya nih dipelajarin, ngajarinnya apa besok. Iya, betul. Ini malah harus tailored ke personal gitu. Iya. Yang dulu kan tinggal
anak dikasih tugas, Iya. menghafal, dapat nilai, Mhm. tanpa melihat anak itu minat belajar, senang belajar, bahagia atau tidak. Mhm. Kalau sekarang kan kebahagiaan, kesejahteraan itu kan menjadi goal banyak orang ya. Dan itu harus dibangun dari mulai situasi di rumah, hubungan orang tua dengan anak, dan juga bagaimana guru mengajar itu memperhatikan kebutuhan anak tadi. Tapi ada kok tips and tricksnya. Gimana tuh, Bu? Waduh, itu kalau untuk guru tentunya perlu belajar lagi lebih jauh ya. Dan Sinau sih memfasilitasi sih untuk training guru-guru agar bisa memfasilitasi anak dengan gaya personal setiap anak. Dan tentunya orang tua nanti harus ikut kerjasama sih, karena takutnya guru pengen mengajar dengan cara yang baru ini, orang tuanya harapannya masih kepengen yang seperti ketika mereka dulu diajar, dapat nilai yang bagus, dapat ranking. Dan kita tahu kan kebutuhan zaman sekarang kan bukan kayak gitu ya. Kayaknya nggak ada perlunya punya ranking tinggi, tetapi di dunia global ini ternyata nggak berani berkomunikasi, nggak bisa sharing opini, ideas dan sebagainya. Betul sekali. Saya ingat dulu kalau saya kuliah di luar negeri seperti itu ya. Di antara teman-teman yang rata-rata dibilang Asia atau mungkin teman-teman Indonesia, banyak yang terlihat lah pola pendidikan zaman dulu tidak berani mengemukakan pendapat. Ketika ditanya ada yang mau bertanya, semua langsung senyap. Betul. Nah, untuk orang-orang luar negeri lainnya nih, mungkin orang kulit putih, orang Amerika seperti itu, mereka langsung mengemukakan pendapat. Kadang nggak peduli itu salah, konyol, tapi benar-benar terlihat bedanya, kontrasnya. Nah, gimana memang Bu caranya supaya anak Indonesia nggak kayak gitu lagi nih? Ya betul, itu kan karena memang pola belajar yang lama ya, model behavioristik anak hanya diisi, sehingga tidak terbiasa berpikir kritis dan kreatif, padahal itu menjadi kebutuhan penting. Anak-anak yang kritis dan kreatif itu lahir dari guru yang kritis dan kreatif, guru yang mampu adaptasi dan fleksibel dengan perubahan zaman. Tentunya juga akan mendidik anak-anak untuk bisa menjadi fleksibel dan adaptif. Kemudian juga guru-guru yang bisa mengajarkan critical thinking and problem solving. Itu kualitas-kualitas yang diperlukan di abad 21 ini, dan juga mampu menggunakan teknologi. Mungkin tidak hanya sekedar menggunakan, tapi menguasai teknologi, ya enggak? Karena Betul, saya kalau lihat startup tuh yang dibilang unicorn, itu kan kalau belajar bisnis mungkin tahu ya, gimana caranya awal-awal mendidikan startup itu harus dari problem. Apa nih problemnya? Mengidentifikasi problem, kemudian dari situ apa solusinya? Apakah startup ini, bisnis ini bisa menyelesaikan masalah yang ada? Betul. Nah, itu yang kadang saya juga lihat kalau pendidikannya model template susah, gimana mau tahu problemnya apa, apalagi menyelesaikan gitu betul. ya. Kalau yang lama itu kan hanya diisi aja, diinstal kan. Tadi saya sudah bilang. Dan ketika ketemu masalah, anak itu nggak bisa merelate antara masalah ini dengan apa-apa yang sudah diperoleh sebelumnya. Belajar zaman sekarang itu memang bukan belajar dulu baru praktek, ya, model deduktif ya. Tapi sekarang itu modelnya justru sambil kamu praktek, di situ kamu belajar. Ada masalah nih, ya udah gimana menyelesaikan masalah ini. Ternyata di sini nggak ada nih barang ini. Oke, kita cari di mana carinya, harganya berapa, survei harga dan sebagainya. Nah, tapi itu malah gurunya nggak jadi betul. Ini lumayan repot ya, Bu ya. Betul. Karena gurunya tidak bisa prepare sebelumnya kan. Nah, karena itu guru justru harus punya kemampuan untuk bukan mengajar tapi memfasilitasi. Jadi kalau guru itu tidak tahu ya, mari kita cari tahu sama-sama. Kita belajar sama-sama. Dari mana kita bisa memecahkan masalah ini. Jadi guru itu partnernya anak. Jadi posisinya beda ya. Nah, problemnya kadang saya rasa mungkin nih banyak guru Indonesia yang juga nggak tahu gimana caranya belajar lagi, gimana cara mengembangkan diri. Kadang Google aja bingung, nggak tahu apa nih yang di Google. Maksudnya saya kadang juga gitu kan, mau belajar lagi pengen tahu, tapi apa nih yang di Google? Betul. Itu saya menemukan loh ketika saya mengajar mahasiswa saya,
Bu, kami dapat akses internet, kami punya smartphone-nya, tapi kami tuh nggak tahu apa yang harus kami Google. Jadi ini benar-benar fakta di lapangan. Ya karena mereka itu terbiasa dibesarkan dengan otak yang mengkonsumsi informasi, sehingga otaknya itu nggak dilatih untuk aktif. Jadi ketika mereka harus mencari, mereka tuh nggak bisa karena mereka menerima. Nah inilah paradigma yang harus dirubah. Guru-guru kita ini mindsetnya itu harus mindset untuk mengajarkan anak solve the problem. Jadi bukan sekedar ya tadi menghafal, mendapatkan skor-skor, karena eranya sudah berubah seperti itu. Jadi untuk guru Indonesia yang nggak mau dibilang jadul, yang mau terus belajar, kira-kira mulai dari mana nih Bu? Ya oke, dimulai dari mindset ya. Kalau helm itu dipakai terus, dia nggak akan bisa bebas bergerak. Artinya mulai harus dibuka dan memposisikan diri bukan sebagai sumber belajar satu-satunya bagi anak, ya, tapi dia menjadi coach, menjadi mentor, menjadi fasilitator, menjadi inspirator, ya seperti itu. Kemudian yang kedua, guru yang mau belajar sepanjang hayat, mengembangkan diri dari manapun, dari siapa saja, kapan saja, apa saja, dan mencari resource-resource berbagai metode yang bervariasi agar bisa menghadirkan pembelajaran yang disukai anak, ya. Bu, maaf kalau boleh saya potong sedikit, tadi menarik, belajar dari siapa saja, melalui apa saja. Nah sekarang masalahnya nih Bu, banyak loh hoax-hoax, apa kalau di sini bilangnya hoax di dunia media sosial, atau mungkin nggak usah di dunia media sosial lah, dari siapa saja. Gimana caranya guru itu tahu bahwa pembelajaran yang diperoleh dari orang si A, pakar si B itu adalah pembelajaran yang tepat? Ya betul, ini kan banjir informasi ya. Kalau kita tidak memiliki critical thinking, ya, menganalisa, questioning apa-apa yang kita dapatkan, maka ya kita percaya aja, dan akibatnya pikiran kita itu sangat dipengaruhi dengan opini orang lain. Jadi critical thinking kita tuh jadi mudah dihack kan. Nah jadi itu yang menurut saya cukup berbahaya. Karena itu guru harus melatih berpikir kritisnya tadi supaya dia bisa menseleksi informasi mana yang pas, yang benar, menguji, dan itu sebetulnya nggak bisa instan ya dimiliki ketika dewasa. Habit of mind yang positif itu kan harus dibangun sejak kecil. Nah karena itu guru-guru ini harus membekali anak-anak kita dengan kemampuan berpikir kritis itu. Berarti kemampuan questioning ya Bu ya. Nah tapi kalau kayak gini untuk orang-orang tua yang pengen anaknya diajarin patuh, taat, itu gimana dong Bu kalau questioning? Wah menarik sekali nih. Yang kalau kita berpikir tadi kreativitas, kritis, sometimes relate dengan sesuatu yang bebas ya. Sebetulnya bebas itu bukan berarti sebebas-bebasnya, tetap ada boundaries, ada batasan yang dibangun berdasarkan kesepakatan. Nah kalau kita mau mengajarkan anak patuh, disiplin, kalau zaman dulu kan model yang oke, duduk, dengarkan, kalau kamu melakukan ini maka ada rewardnya, kalau kamu nggak melakukan ini maka akan ada punishmentnya. Nah model itu kan sangat satu arah ya, karena ingin membentuk perilaku yang diharapkan. Kalau sekarang sudah nggak bisa pakai cara seperti itu. Lalu apa? Relationship. Kalau hubungannya positif, anak itu akan muncul kesadaran dirinya, sehingga kalau dia patuh bukan karena takut adanya ancaman atau hukuman, tetapi karena dia menyadari dan berasal dari dalam dirinya, dan dia melakukan itu terbentuk karena hubungan yang positif, dan dia ngerti, dan itu proses ya. Tentunya perlu pemahaman bahwa oke, anak usia sekian memang waktunya untuk masih kadang something yang orang bilang nakal, tapi kalau kita tahu ilmu tentang anak, itu bukan kenakalan, itu bagian dari proses perkembangannya. Nah karena itu orang-orang dewasa perlu belajar tentang anak sesuai dengan tahapannya.
Jadi kalau guru yang menghukum anaknya berdiri di pojokan, angkat kaki satu sambil pegang telinga itu jadul ya Bu ya? Ya sudah nggak cocok, itu model punishment. Atau dulu kalau anaknya banyak ngomong ceriwis di lakban mulutnya. Terus kalau nggak buat PR gitu disuruh nulis, inget nggak? Sampai iya, berapa halaman? Berapa halaman? Aduh, nostalgia masa kecil itu Bu. Betul. Oke. Nah, tadi poin Bu Yuli tadi kan sempat terpotong. Pertama adalah memiliki kualitas guru yang harus kreatif, fleksibel seperti itu. Kemudian berkarakter. Yang kedua kemudian adalah jadi guru yang harus mau terus belajar. Yang ketiga apa Bu tadi? Ya, yang terakhir adalah menjadi guru yang bisa jadi role model dan bisa menjadi coach, ya. Panutan, teladan, itu kan membuktikan bahwa guru itu telah selesai dengan dirinya, ya. Tadi berkarakter, bisa mengembangkan diri, dan that's me, layak untuk menyebarkan apa yang sudah ada dalam dirinya kepada guru lain, kepada anak-anaknya yang setiap hari berinteraksi dengan dia, dan juga kepada orang tua. Saya setuju sih. Memang sekarang guru ini perlu jadi role model, bisa jadi coach, karena kalau cuma sekedar konten ya tadi anak bisa Google dengan mudah kan. Tapi perlu teman diskusi, bertukar pikiran, questioning, dan kemudian jadi panutan seperti tadi. Oke, Bill, ini seru sekali, menarik sekali. Tapi kita mungkin untuk episode pertama ini kita nggak mau panjang-panjang dulu. Jadi mungkin saya boleh simpulkan ya Bu ya. Jadi dari pembicaraan kita tadi bahwa guru sekarang itu nggak boleh jadul lagi, harus punya 3 hal, punya kualitas guru abad 21, punya karakter, fleksibel, bisa menanyakan, kritis, kreatif, seperti itu. Kedua adalah guru ini harus mau terus belajar, nggak boleh ketinggalan, bisa berkolaborasi, dan yang ketiga bisa jadi mentor atau coach bagi siswa-siswinya, seperti itu. Nah, mungkin buat teman-teman juga yang dengerin podcast kita hari ini, YouTube kita, kalau nggak mau dibilang jadul, mungkin subscribe dong, like ke YouTube channel kita, Sinau Seumur Hidup. Bisa juga dengerin podcastnya setiap hari Sabtu. Oke, terima kasih sekali Bu Yuli, terima kasih datang. Kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin minggu depan. Seperti itu ya Bu ya. Dengan topik yang seru tentunya ya. Topik yang seru masih seputar dengan pendidikan abad 21. Terima kasih. Terima kasih.